Dan usulan Nasdem ini seperti menampar ya koalisi Indonesia Maju Plus ya, yang sampai saat ini ya Presiden Prabowo Subianto pun belum ya mengeluarkan kepres untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara, ke IKN Nusantara secara de facto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kabar Politik. Lama tak terdengar kabar hingar-bingar ibu kota Nusantara. Kali ini kabar mengejutkan datang dari Partai Nasional Demokrat atau Partai Nasdem yang meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor saja di IKN untuk memastikan pembangunan IKN berjalan lancar. Padahal sebelum Prabowo melakukan lawatan ke luar negeri untuk menghadiri KTT BRICS, kemudian juga ke Amerika Serikat ya, untuk kemudian melakukan negosiasi tarif resiprokal, kemudian juga ke beberapa negara di Eropa, Prabowo memberikan pesan khusus kepada Gibran Rakabuming Raka saat ingin bertolak ke luar negeri di Bandara Halim Perdana Kusuma. Ya, pesan itu juga disampaikan kepada Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Dan lama kemudian muncul berita bahwa Gibran Rakabuming Raka berkantor di Papua. Namun berita itu segera dibantah oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang mengatakan bahwa Gibran tidak akan berkantor di Papua, tapi Gibran menjadi ya pemimpin untuk percepatan pembangunan Papua sebagai daerah otonomi khusus. Walaupun berita terkait berkantor Gibran juga sudah ditanggapi berbagai pihak, termasuk ya pimpinan OPM yang mengolok-olok ketika Gibran berkantor di Papua tidak akan memberikan apa-apa. Ini kan luar biasa. Dan kali ini datang dari Partai Nasdem ya untuk kemudian menempatkan Gibran di IKN Nusantara, yang kabarnya ya hari ini pun nanti pada peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, perayaannya tidak lagi dilakukan di IKN dan Jakarta seperti pada tahun lalu, tapi tetap berpusat di Jakarta. Sepertinya Pak Prabowo masih melihat-lihat ya terkait kelangsungan proyek ini yang memang diproyeksikan panjang sampai 15 tahun ke depan. Kemudian juga melihat kemampuan anggaran ya, apalagi di awal pemerintahan Prabowo Subianto sudah melakukan pengetatan anggaran, efisiensi anggaran yang luar biasa, yang ujung-ujungnya juga dipakai untuk Danantara dan MBG. Dan ini cukup menarik ya. Sebenarnya memang wacana untuk menempatkan Gibran di IKN itu sudah lama ya. Misalkan pengamat politik Rocky Gerung ya meminta Gibran untuk ditempatkan di IKN untuk menjadi pangkalan gas. Ya, karena daripada kemudian Gibran itu belusukan ya ke sekolah-sekolahan membagi susu sekaligus membagikan makan bergizi gratis ya, mendingan Gibran ditempatkan di IKN. Dan usulan Nasdem ini seperti menampar ya koalisi Indonesia Maju Plus ya, yang sampai saat ini ya Presiden Prabowo Subianto pun belum ya mengeluarkan kepres untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara, ke IKN Nusantara secara de facto ya. Artinya memang secara de jure setelah terbitnya Undang-Undang IKN Nusantara dan kemudian terbitnya Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, posisi Jakarta secara de jure atau secara hukum memang sebenarnya sudah bukan ibu kota lagi. Namun secara de facto semua kegiatan baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif masih berada di Jakarta ya. Wacana pemindahan ASN sudah berlangsung ya sejak sebelum HUT RI yang ke-79 ya bulan Juli 2024, kemudian mundur lagi ya ketika Pak Jokowi ketika masih ya menjabat sebagai presiden, kita ditanya sudah tapi belum ya, dan lain sebagainya ya, sampai kemudian mundur lagi di Maret 2025, mundur lagi bulan Juli 2025 ya, sampai saat ini ya yang menetap di IKN hanya para pekerja yang sedang membangun bangunan di IKN ya, yang kemudian sudah diselesaikan adalah istana presiden, kemudian rumah dinas ya, Menko yang cuma 4 ya, padahal sekarang Menko sudah 7. Ya, tadinya kan
Menko itu cuma 4 ya, di masa Pak Jokowi, dan di masa Pak Prabowo menambah lagi 3 jadi 7 Menko ya, karena semua ketua partai politik besar yang bergabung ke jajaran koalisi Indonesia Maju semuanya mendapatkan posisi Menko, kecuali Partai Nasdem yang memang tidak mengirimkan nama untuk menjadi menteri di Kabinet Merah Putih. Dan cukup menarik ya usulan Nasdem ini ya, seharusnya disetujui saja lah ya, daripada ya tadi ini juga untuk membuktikan ya bahwa ketika IKN sudah diputuskan sebagai undang-undang ya, mau tidak mau harus dilaksanakan ya. Dan untuk percepatan itu ya seharusnya memang posisi Gibran sangat cocok ya, apalagi Gibran sebagai putra sulung Joko Widodo ya, yang menggolkan ya pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Ini cukup cukup pas lah ya, sangat pas ya. Nah ini juga untuk menjawab keraguan-keraguan yang sejak awal terkait pembangunan IKN ya. Apalagi Pak Jokowi sudah jualan IKN ke sana kemari ya, apalagi di awal mengatakan investor di IKN sudah 2000-an, sudah 200-an investor ngantri, sudah oversubscribe dan lain sebagainya. Ya ternyata yang dipaksakan dalam pembangunan IKN adalah semuanya adalah BUMN untuk kemudian segera membangun IKN. Dan ternyata kan boncos juga ya anggaran, dan kemudian anggaran ya otorita IKN di 2025 sampai kemudian diblokir ya karena luar biasa. Dan kita juga masih ingat ketua otorita IKN ya, Pak Susantono dan wakilnya Doni Rahajo juga mengundurkan diri, dan sekarang jadi ketua otorita IKN kan Pak Basuki Hadi Mulyono ya, mantan Menteri PUPR yang sekarang sudah dipisah ya, Menteri PU sendiri, Menteri Perumahan sendiri ya. Ini luar biasa ya. Dan yang terbaru lagi adalah berita terkait IKN yang diusulkan untuk dijadikan ibu kota Kalimantan Timur. Ini luar biasa ya. Padahal ibu kota Kalimantan Timur itu ya masih di Samarinda ya, dan kota Samarinda pun sudah terbangun ya, sedangkan IKN itu ya masih dalam tahap pembangunan ya. Tinggal kita lihat ya apakah kemudian IKN ini ya akan menjadi hambalang kedua proyek mangkrak ya. Dan dipastikan ya jika kemudian Pak Prabowo terus melakukan efisiensi, kemudian juga melakukan pengetatan ya terhadap pembangunan IKN, tidak kemudian buru-buru seperti Pak Jokowi ya, sejak kemudian diputuskan undang-undang IKN pada awal Januari 2022 kemudian langsung dikebut, langsung ini itu dalam waktu 2 tahun ya, sampai kemudian juga memakan korban ya, Bang Edi Mulyadi yang gara-gara ucapannya ya, yang sebenarnya itu ucapan majazi yang seharusnya juga nggak penting ya, dan juga pada akhirnya kan di pengadilan terbukti ya bahwa ya tidak bersalah lah, itulah ungkapan majazi kok ya, dan ungkapan sehari-hari, dan itu juga bukan untuk menghina etnis ya. Dan kali ini pun juga yang akhirnya teriakan masyarakat di sekitar IKN ya, yang kemudian hanya dikasih waktu cuma 10 tahun ya terhadap hak tanahnya ya, tapi para investor dikasih kelonggaran sampai 130 tahun ya, hak bangunan dan lain sebagainya. Kan luar biasa ya. Kita lihat bagaimana nasib IKN, dan apakah Gibran ya akan berkantor di IKN sesuai saran dari Partai Nasdem, atau pada ujungnya nanti IKN turun peringkat ya, turun pangkat dari ibu kota negara menjadi ibu kota provinsi. Ataupun ada usulan lain yang mengatakan ya sudahlah, IKN sudah stop ya, cukup sampai situ pembangunan istana, kemudian beberapa rumah ASN dan juga Menko, sudahlah jadikan itu sebagai kompleks istana ke-8 ya kan. Beberapa istana ya kepresidenan itu kan banyak, ada istana Cipanas, ada istana Bogor, ada kemudian istana yang di Bali, Tapak Siring, beberapa istana di Yogyakarta ya, yang kemudian ya Kalimantan kan punya itulah ya, dan jadi istana ataupun dibuka sebagai tempat wisata. Luar biasa ya. Demikian ya, saksikan terus kabar politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.